Hai semua, bendungan merupakan struktur bangunan yang memiliki peranan penting dalam pengendalian banjir, sarana irigasi, serta untuk pembangkit tenaga listrik. Dan negara Amerika merupakan negara yang banyak memiliki bendungan, dan salah satu bendungannya adalah Bendungan Oroville. Oroville merupakan bendungan tertinggi di Amerika Serikat. Namun beberapa waktu yang lalu, bendungan ini jebol dan untuk memperbaikinya membutuhkan biaya mencapai triliunan rupiah. Berikut ini adalah penyebab ambrolnya spillway pada bendungan tertinggi di Amerika Serikat. Bendungan Oroville adalah bendungan berjenis earthfill atau timbunan tanah yang berada di Sungai Feather di timur kota Oroville di California. Bendungan Oroville ini memiliki ketinggian 235 meter, panjangnya 2.109 meter, yang merupakan bendungan tertinggi di Amerika Serikat dengan kapasitas tampung air sebanyak 59,3 juta meter kubik. Bendungan ini juga berfungsi sebagai pasokan air, irigasi, pembangkit listrik tenaga air, dan pengendalian banjir. Bendungan Oroville ini juga membentuk Danau Oroville, yang merupakan danau buatan manusia terbesar kedua di California. Bendungan Oroville ini merupakan bagian penting dari State Water Project atau proyek air negara, di mana proyek ini adalah salah satu proyek air terbesar pertama yang dibangun dengan memperhatikan dan melindungi lingkungan sekitarnya. Selain untuk menyimpan air, bendungan Oroville ini juga bermanfaat untuk melindungi para penduduk yang berada di hilir Sungai Feather yang sering rawan banjir. Serta bendungan Oroville ini juga berguna untuk mengalirkan air bersih ke wilayah California Selatan yang berpenduduk sebanyak 24 juta orang, dan juga untuk mengairi lahan pertanian seluas 4-5 juta hektar. Sedangkan untuk pembangkit listrik Edward Hyatt di bendungan Oroville ini juga merupakan fasilitas pembangkit listrik tenaga air yang terbesar, yang memiliki kapasitas menghasilkan listrik sebesar 819 MW. Pembangunan bendungan Oroville ini dimulai dengan peletakan batu pertama pada Mei 1957, dan pada tahun 1961, pembangunan bendungan Oroville ini pun dimulai. Kemudian pada 1968, bendungan Oroville ini dibuka dan diresmikan oleh Presiden Ronald Reagan. Sewaktu musim hujan, bendungan ini sengaja dikosongkan agar ketika terjadi banjir besar di hulu, bendungan ini dapat menyimpan air banjir lalu melepaskannya melalui spillway secara bertahap. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi kebanjiran dan kerusakan di daerah hilir. Spillway merupakan komponen bendungan yang paling kompleks dan mahal. Spillway pada bendungan Oroville ini memiliki lebar 55 meter dan panjangnya ini 914 meter. Dan spillway pada bendungan Oroville ini mampu melepaskan sebanyak 4.200 meter kubik air per detiknya. Namun spillway pada bendungan ini pernah rusak dan mengancam keamanan masyarakat di sekitar aliran bendungan ini. Hal ini terjadi pada musim hujan tahun 2016 sampai 2017, yang merupakan musim dingin terbasah di California Utara yang terjadi dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Setelah terjadi badai besar di bulan Februari tahun 2017, aliran spillway meningkat menjadi 1.400 meter kubik per detiknya. Dan karyawan bendungan Oroville melihat pola aliran air yang tidak biasa pada jalur spillway. Para karyawan bendungan kemudian menghentikan aliran spillway sementara agar dapat melihat penyebabnya. Setelah aliran spillway dihentikan, ternyata terlihat lubang besar yang terjadi karena erosi beton dan pondasi pada spillway. Karena lubang tersebut terlalu besar untuk diperbaiki, sementara arus deras yang masuk ke danau Oroville ini semakin bertambah banyak, sehingga memaksa operator bendungan untuk membuka lagi aliran air menggunakan spillway yang rusak tersebut. Hal ini menyebabkan kerusakan tambahan dan lubang spillway terus bertambah lebar, dan puing-puing dari spillway yang rusak tersebut terbawa ke hilir dan menyebabkan kerusakan pada penangkaran ikan di Sungai Feather. Kemudian para insinyur pun terpaksa mengurangi debit air dari spillway karena berpotensi terjadi kerusakan pada saluran listrik terdekat. Tak lama setelah itu, pada 11 Februari tahun 2017, spillway darurat digunakan untuk pertama kalinya sejak pembangunan bendungan ini selesai pada tahun 1968. Tetapi karena air di danau Oroville ini penuh dan membanjiri spillway darurat, akhirnya spillway darurat tersebut mengalami erosi karena konsentrasi air yang tinggi. Lalu pada 12 Februari tahun 2017, perintah evakuasi pun dimulai
karena adanya kemungkinan banjir besar melanda di hilir, dan sekitar 190.000 orang dievakuasi ke lokasi yang aman. Untuk mengatasi hal itu, operator bendungan kemudian menambah lagi debit air di spillway utama, agar aliran air di spillway darurat dan air danau Oroville ini menurun. Dan pada tanggal 14 Februari, perintah evakuasi pun dicabut. Terjadinya kerusakan pada spillway tersebut kemungkinan disebabkan oleh faktor geologi, yakni spillway ini dibangun pada struktur tanah yang tidak bagus, sehingga menyebabkan retakan-retakan pada pondasi spillway. Kemudian karena mendapatkan aliran air yang sangat deras, sehingga menyebabkan retakan tersebut menjadi besar, dan akhirnya menyebabkan erosi, sehingga membuat lubang besar pada spillway. Kerusakan pada spillway di bendungan Oroville ini sangat parah, dan membuat lubang sedalam 30 meter, sedangkan pada spillway darurat juga mengalami kerusakan, namun tidak separah spillway utama. Oleh karena itulah dibuat suatu proyek perbaikan, dan karena terbatasnya waktu perbaikan, maka proyek perbaikan ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu perbaikan spillway utama, yang direncanakan selesai sebelum musim hujan tahun 2017 sampai 2018. Dan tahap kedua untuk perbaikan spillway darurat, direncanakan selesai pada tahun 2018 sampai 2019. Sebelum dimulai perbaikan, dibuat dulu sebuah model replika dari spillway yang rusak itu untuk meneliti bagian mana saja yang akan diperbaiki dan perbaikan seperti apa yang akan dilakukan nantinya. Dalam proses perbaikan spillway tersebut diledakan dulu bagian spillway yang terkena erosi, dan sisa-sisa puing ledakan akan dibersihkan dengan ekskavator. Kemudian perbaikan spillway ini dilakukan dengan cara meninggikan dinding spillway, dan juga memberikan slab pada pondasi spillway. Selain itu, pada bendungan Oroville ini juga dilakukan perbaikan dan penggantian saluran listrik yang mengalami kerusakan. Perbaikan spillway utama selesai pada 1 November tahun 2018, sedangkan spillway emergency selesai dan dibuka pada 2 April tahun 2019. Akibat bencana yang tidak terduga tersebut, Amerika mengeluarkan dana untuk proyek perbaikan bendungan ini sebesar 1,1 miliar US dollar atau setara dengan 15,9 triliun rupiah.